Kalau di dunia web itu kan cukup luas ya. Ada yang namanya website. Website itu ya kayak landing page, misalkan company profile, Ya. apalagi ya. Tergantung Eh, kebutuhan. Jadi tergantung timeline pertama. Terus kebutuhan dari Oke. seberapa mendesak kebutuhan atau requirement yang saya sedang eh, sedang yang mau saya Oke. capai. Kan Ya. Migrasi atau evolusi itu lumrah kok terjadi. Saya banyak nomor. memigrasi hal-hal eh, di sepanjang karir saya, banyak memigrasi dari ke WordPress, Dari satu platform ke dari platform lain platform X ke WordPress, dari WordPress ke ya, platform setengah lain. jalan. Gimana dengan biaya? Apakah membangun sesuatu di atas CMS itu lebih murah dibandingkan bikin dari awal? Halo, selamat datang. Video kali ini bersama saya Riza. Kita akan membahas tentang cloud atau komputasi awan bersama narasumber yang keren pastinya. Episode kali ini dipersembahkan oleh Bisnet Geo. Nah, Bisnet Geo ini punya layanan yang namanya Neo Light Pro. Itu server lokal premium dari Bisnet Geo dengan storage yang full SSD dan dedicated resources, jadi akses data kencang dan performa stabil meski trafficnya lagi tinggi. Fleksibel juga karena bisa di-upgrade kapan saja, ditambah lebih aman di kantong karena tidak terdampak fluktuasi kurs Amerika USD karena bayarnya pakai rupiah. Banyak perusahaan yang udah pindah ke Bisnet Geo karena sadar cloud lokal bukan sesuatu yang sifatnya murahan tapi kualitasnya kurang, tapi solusi strategis yang sustainable. Optimal untuk framework dan aplikasi populer, harganya hemat tapi kualitasnya premium. Singkatnya, Neolat Pro itu cepat, stabil, fleksibel, aman, dan strategis. Oke, sekarang kita sudah kedatangan tamu spesial yang Asik, pakai telur. tamu spesial yang setiap Selasa malam ada di channel ini juga. Ya. Iya, bosan Jadi gak sih ketemu eh, ketemu lagi? ini sudah menjadi channel kita bersama sebenarnya. Iya. Iya, oke oke. Buat apa ya, penonton yang baru mungkin gara-gara nonton apa, ada video ini terus nonton, mungkin ada yang belum kenal, mungkin kenalan lah sekilas gitu. Hah? Masa sih? Baiklah. Oke. Agak canggung jadi dia kalau kenalan sama Mas Riza di channel ini. Yang sudah berapa ratus episode kita bersama Mas. Masa harus kenalan lagi? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa? Oke. Kerjanya di Ya, mana? Mhm, ya simple aja kali ya. iya, Namanya Ivan ya kan. mhm, Sudah apa? Hobi atau profesinya jadi web dev ya. Senior engineer senior di Human engineer, Made agency lah, mhm, agency agency, yang bergerak di bidang uh, web development, khususnya untuk WordPress di skala enterprise. Jadi oke, WordPress at scale ininya, mmm, tagline-nya si Human Made itu WordPress at tagline-nya, scale. Uh-uh. iya, Nah, oke, sibuknya ya bulan-bulan 9 bulan 10 ya. Ini Q, Q4. Q3 sudah Tiga, habis. Jadi Q3 sudah ya habis, sudah masuk habis keempat sekarang ya? keempat. Kalau secara kerjaan sekarang mulai cooling down. Belum sih, masih banyak tapi kalau kita lihat projectionnya 2 minggu ke depan akan cooling down lah. Jadi Mhm. eh, kesibukannya biasa ngoding, testing, bug fixing, ya BDD gitulah, bugs driven development ya. Ada tiket kerjain ya, gitulah kehidupan Oh, berarti sebagai. role-nya itu lebih ke individual kontributor ya? Bukan manajerial? Ya, Oke, saya IC. I see. Nggak mau naik ke manajerial saya karena bukan apa namanya, bukan keinginan, apa bahasanya, Bukan kalau passion, bukan apa? bukan passion. Nah, itu kata yang saya cari. Bukan passionnya kalau ke arah Tapi manajerial. pernah Ya pernah mungkin di lah waktu kantor sebelumnya waktu atau di kantor sekarang?
Iya, di kehidupan sebelumnya, sebelum Kehidupan sebelumnya. bekerja sebagai IC kan saya pernah pernah Iya, jadi iya, iya. CTO di company saya sendiri sebelumnya. Maksudnya Iya, bareng-bareng sama teman yang lain, terus di manajerial, iya. um, Udah ngerasain ya berarti ya? 4 tahun jadi startup founder bahasanya, Wih, Zaman itu kan startup founder kan keren kan, kalau ada CTO, keren. CEO, Heeh, C- CPO, apalah semua CPO, CCC gitu. Nah, heeh. Iya, si jadi level lah ya. eh, kayak dulu tuh merasa keren gitu, nongkrongnya di tempat kopi yang hijau gitu ya. Terus pagi nongkrong, siang datang kantor. Nah, gitulah kehidupan Mhm. zaman itu. Tapi lebih passion sekarang sih. Jadi ada tiket, susah, kerjain, Wih, selesai. oke. Launching, terus ribut, Berantem, berantem ya. berantem sana sini, ya berantem sana sini dan tapi selesai. Ya Oke, itulah ceritanya. oke. Ingat nggak pertama Agak kali fake ya. ya? Latar belakang Fake agak apa? fake, bukan fake, vague gue agak agak blur Fague, ya. Fague itu Iya, blur ya. Ya, iya, kalau kalau mau detailnya nanti bisa cari sendiri di LinkedIn atau di mana ya. iya. Jadi kita malam ini fokusnya ke topik ya. Jadi pas banget kan karena Ivan itu sering sehari-harinya ngerjain itu yang di baju WordPress ya. Jadi kita mau bahas tentang eh, kapan perlu pakai CMS, kapan perlu ngoding sendiri. Karena kan biasanya sebagai developer kayaknya semua bisa dikerjain lah sendiri gitu kan. Tapi ada waktunya juga ya kalau misalkan kita pakai topi misalkan sebagai founder atau sebagai atasan lah ya, kayaknya lebih cepat kalau eh, ya pakai aja yang udah ada, service yang udah ada. Berbayar, berbayar, nggak apa-apa. Asal daripada apa namanya menghabiskan resource atau sumber daya Iya. dari perusahaan itu kan. Tapi Ya, sebelum sebelum kita ngomongin lebih jauh, mungkin kita mau samakan persepsi dulu kali ya. Jadi kan kalau di dunia web itu kan cukup luas ya. Ada yang namanya website. Website itu ya kayak landing page, misalkan company profile, apalagi ya. Pokoknya website yang isinya blog, informasi dan sifatnya ya blog bisa juga yang situs sifatnya berita, informasi. Itu website ya. Iya benar situs website. berita, iya, Termasuk website ya. banyak, iya. Walaupun Eh, isinya dinamis kan ya. banyak kan contohnya, kalau kalau kita misalnya forum kan website sebenarnya. Oh, Semua iya, semuanya semuanya ada HTML, berawal dari HTML. website. Iya, Memang, situ adalah enggak, cuman kan kita website. apa ya, mengotakkan sedikit gitu. Jadi kalau website itu Oke. biasanya yang agak statis gitulah ya, kayak company profile kan Lebih diganti tepatnya, berapa bulan sekali sih gitu. satu arah apa dua arah gitu ya. Mungkin Oke. seperti kita kategorikan seperti itu. Kalau satu arah itu hanya dari si publisher menuju si reader. Hmm, Tuh kita nggak heeh. ikut komen ya, commenting itu bukan. Tuh Komentar itu itu ya, adalah fitur. oke. Atau dua arah itu atau eh, kalau dalam dunia ini kan B2C atau C2C. B2C, Ya, B2C atau B2B? B2C atau no, B2C atau C2C. C2C. Ya. Customer to Nah, customer. kalau User ya generated content ya berarti ya? user generated content, social media, forum itu user Social media, generated forum. content. Ya. Reddit Mhm. contohnya itu user generated content. Ya. Kaskus user generated Hmm. content. Tapi kalau situs berita itu B2C dari si publisher menuju si customer atau reader. Jadi Oke. kita bisa mengkotakkan seperti itu. Nah, kayak um, LMS misalnya. Ya, Eh, itu learning management system. learning management system. Em, ada dua juga sebenarnya, cuman kalau kalau yang apa ya contohnya yang eh, anggap aja lah Mas Riza mau buat learning management system, tetapi Mhm. kontennya hanya dari Mas Riza, ya itu B2C, dari Oke. Mas Riza aja ke Ya. customer. Aha. Kalau seperti apa ya contohnya yang
yang Udemy, learning Udemy. Kan yang upload si customernya si Udemy. marketplace. Iya, Iya, marketplace ya. nah itu C2C kan. Jadi sebenarnya Oh ya. em, kita bisa meskipun sama-sama LMS tapi ya berbeda berbeda flow aja. Hmm, oke, oke. Wah, agak beda ya. Kalau kalau saya mengotakkan itu kayak kalau yang tadi kan apa namanya? Website itu ya kontennya statik, mungkin berubah sebulan 2 bulan Hmm. sekali gitu ya, nggak perlu berubah banyak. Tapi kalau yang aplikasi web itu kayak Gmail, Spotify, Netflix, Gmail YouTube, C2C, itu sih ya. kontennya dari user, ya Iya, kan? iya, iya. Ke user yang Betul. lain. Sebenarnya tapi Betul, betul. sebenarnya Gmail itu servisnya ya. Kalau Iya, kita pisahkan dulu ya, Gmail em, email service sama Gmail email UI, klien ya. Gmail Iya, kliennya. Ya, Gmail jadi klien. sebenarnya ada dua. Kalau Gmail aplikasinya ya sebenarnya hanya aplikasi web saja. Betul. Termasuk Kontennya yang oke. C2C. YouTube juga berarti situ sih kan ya? C2C. Betul. Hmm, oke, oke. Iya, iya, iya. Nah, ini kan kalau tadi kalau saya mau bandingkan yang website sama yang website yang statik lah ya, statik yang kontennya informatif tapi statik, kemudian ada yang dinamis. Biasanya tuh di tengah-tengah ada CMS tadi. Jadi mungkin eh, bisa CMS bisa digunakan untuk yang sifatnya dinamis banget, bisa juga yang statik juga bisa gitu kan. Tergantung kebutuhan aja. Terus juga ada ya tadi LMS. Eh, ya sebenarnya apa ya? Manajemen sistem something gitu. Misalkan ada image management system, ya isinya Hmm. image, konten itu adalah sebagai image. CMS berarti learningnya sebagai image atau materi. Terus ada apa lagi ya? Video mungkin. Ya, mungkin VMS nggak tahu apa namanya gitu ya. Pokoknya intinya adalah kita memanage atau Ya, mengelola semuanya konten isi kan dari sebenarnya. website. Semuanya Iya, konten, sebenarnya semuanya iya. konten. Hmm. Jadi eh, kalau misalkan tadi kita mau bikin LMS, terus terus kita lihat, kita cari gitu kan. Saya juga sebenarnya punya pengalaman pribadi juga nih bahwa untuk apa bikin LMS sendiri di kantor sekarang. Sempat kita bikin sendiri, tapi lama-lama capek juga. Eh, Maintainnya capek, manage-nya capek, butuh orang Iya. untuk ini kan dan kita fiturnya itu nggak dikembangkan terus-menerus. Jadi fiturnya stop sampai misalkan development 6 bulan udah habis itu kita nggak nambah fitur lagi gitu. Yang kita Iya tambah kan adalah sayang. kontennya. Iya. Iya, akhirnya kita putuskan yang kita bikin dari awal itu yang full coding itu akhirnya kita ganti pakai service yang ada kayak Thinkific atau yang lain lah gitu. Jadi ini menarik juga ya perbandingannya. Kalau misalkan tadi ngomongin WordPress gitu ya, kan ada tuh ya plugin buat LMS ya. Ada namanya kok nggak Sensei atau apa gitu. Hmm, Sensei yang udah lama banget. lama Cuma ya. yang baru-baru ada sih yang premium-premium. Perlu dicari Hmm, aja. ya. Eh, tinggal cari di WordPress plugin repository. Oh ya, saya juga ini ya. Di WordPress itu jadi plugin reviewer team saya. Oh, Pangkatnya, oke. cie, pangkatnya. Jadi Pangkatnya. Oh, kontribusi di lah, komunitas bukan ya. pangkat. Di komunitas, Komunitas. kontribusi Hmm, disponsori oleh perusahaan saya tempat saya hmm, bekerja se ya seminggu 3 sampai 5 jam untuk oke. melakukan review terhadap plugin-plugin submission di WordPress. Ya. Jadi back to plugin ya, kalau misalnya di WordPress plugin repository kalian bisa cari plugin-plugin apa yang cocok. Yang gratis dan berbayar juga ada ya. Banyak ya. Pastinya gratis kalau dari plugin repository, Oh, yang repository namun pasti gratis. pasti gratis bisa dipakai, namun tidak menutup kemungkinan dia ada upgrade premiumnya. Jadi beberapa Oh, kayak fitur, freemium gitu ya. iya freemium, beberapa fitur ditutup hanya untuk premium member. Oke. Nah, kembali Kecuali lagi nih. ke- Gimana? kecuali ada plugin-plugin yang connect ke service, contohnya plugin Cloudflare, contohnya kan nggak Nah, bisa ya. tuh, anggap aja, sorry kalau Cloudflare kan mungkin contoh yang tidak ini ya. Oke, anggap aja
anggap aja Cloudflare-nya berbayar. Software-nya Contoh, contoh, berbayar. Ya. contoh ya, contoh. Hmm, Ya, dia bikin plugin buat WordPress untuk connect. oke. Tapi untuk supaya bisa pakai uh, servisnya, tentu kalian harus Butuh bayar akun berbayar. Hmm. Cloudflare-nya. Ada sih beberapa contoh-contoh Oh, yang lain kayak gitu. oke. Cuma Kayak bad service example banget. image gitu ya. Iya, iya. Image apa? Yang buat ini Image ya, buat optimizer biasanya image ya. crunching gitu ya, ada yang Hmm, gratisan CDN itu. lain lah, ada CDN lain yang berbayar, um, tapi menyediakan plugin WordPress. Nah, itu Hmm, pluginnya gratis, cuman servisnya yang bayar. ya. Nah, ini kan si WordPress ini kan udah cukup lama dan lengkap ya, plugin-pluginnya udah banyak banget. Misalkan bahkan kita mau bikin e-commerce aja, marketplace pun ada gitu ya, walaupun sekarang udah jadi kayak produk sendiri kan, kayak WooCommerce atau yang lain gitu ya. Sebenarnya gimana sih cara kita menentukan mau pakai CMS dengan plugin-pluginnya atau mau ngoding sendiri tuh, pernah ngalamin nggak apa jadi mau milih kayaknya lebih cocok CMS, lebih cocok coding sendiri gitu. Kalau kamu tanya ke saya yang dulu 5-6 tahun yang lalu, saya akan bilang ngapain sih Bikin pusing-pusing, sendiri. WordPressin aja semua Oh, gitu. oke, oke. Itu saya 5 6 7 tahun yang lalu akan berkata Menjawab demikian. itu ya. Hmm, Iya. Tapi kalau sekarang it depends. oke. Nah, Tergantung kepada apa tapi nih? Faktornya apa aja? kita gantung faktor ya. Em, Ya. ini ceritanya apakah kita perlu bangun CMS kita sendiri atau pakai yang sudah ada? Itu kan ceritanya kan yang kita mau bandingin. Iya, Bener nggak? betul, Ya. betul. Heeh. Pertimbangannya tentu banyak. Kalau saya memposisikan diri sebagai anggaplah CTO sebuah perusahaan yang Mhm. akan mengambil keputusan. Kalau ditanya ke anak-anak kantor misalnya, em, kita mau pakai gimana? Pasti rata-rata pengen, kita bikin sendiri aja. Bikin Kalau sendiri pakai aja. WordPress, kalau pakai yang sudah ada tuh susah pakainya. Terus Iya. kalau pakai WordPress Ngembanginnya susah. Oh, kena gampang kena hack. hack. Contohnya kan image-nya Iya, begitu iya, ya. iya. Terus Iya ya, kemudian konotasinya begitu ya, benar, benar, benar. iya. Terus kemudian eh, susah pakainya dan nggak tahu gitu. Kalau kita bikin sendiri, tentunya kita bisa bikin semau kita gitu. Full Contohnya ya, kontrol gitu ya, full full kontrol ada di tangan control. kita ya. Tapi Oke. apakah gampang kena hack atau tidak itu Ya urusan sama-sama aja belakangan. sih. Sama aja sebenarnya ya. Nah, Bikin sendiri juga kita harus memastikan lebih aman lagi karena belum ada yang pakai kan. Kalau WordPress kan iya, udah banyak yang pakai. kalau saya sebagai CTO itu akan mengambil beberapa langkah, akan mengambil Hmm, yang namanya eh, cek yang namanya dari sisi timeline, kebutuhan dari oke. perusahaannya butuh cepat atau eh, butuh mendalam, ya. Kalau sebenarnya ya Hmm, hanya untuk membuat company profile supaya supaya tim marketing saya atau tim salesnya bisa jualan, saya akan patahkan itu bikin sendiri. mendingan pakai Pakai WordPress saja WordPress aja cepet. atau Karena CMS yang install lain ya. sekarang, pakai hosting sekarang, nggak usah install plugin macam-macam, eh, bikin konten seadanya, yang penting copyrightnya bener, Hmm. copywriternya bener, udah. Mungkin Semua sekarang diurusin ya. install, besok sudah Sudah bisa live. jualan. Ya, saya akan Yes. pilih itu. Hmm. Idealnya nanti mau dibikin sendiri selanjutnya, ya udah, barulah kita ngomong selanjutnya mau dibikin gimana. Apakah perlu Oke. meneruskan WordPress-nya atau mau bikin sendiri? Atau di hybrid. Mungkin si usernya melakukan update via via WordPress, tetapi tampilan depannya pakai headless, pakai Headless. Next.js. Ya, Bisa ya juga. karena pengen bikin yang wow, maybe. Ya, Hmm. tergantung kebutuhan. Jadi tergantung timeline pertama. Terus kebutuhan dari Oke. seberapa mendesak kebutuhan atau requirement yang saya sedang
eh, yang mau saya capai, ya kan. Kalau yang namanya perusahaan atau eh, startup, atau jangankan startup ya, sebuah sebuah company yang sudah established saja kan, kalau misalnya ada informasi yang mau disampaikan secepat mungkin kan, time is money gitu kan, secepat mungkin Hmm, supaya bisa sampai kan. Jadi betul. pakailah tools yang bisa membantu kita mencapai itu sesuai dengan kebutuhan. Yang Oke. kedua, masih ada lagi nih, itu adalah maintenance. Kalau bikin sendiri ada risk, yaitu maintenance-nya. Kayak Mas Riza bilang tadi, kayak udah bikin Hmm, LMS, terus pengembangan selanjutnya bagaimana? Itu ada cost-nya, nggak bisa stop cuma kayak bangun sekali, sudah deliver, hmm, sudah. Maintenance selanjutnya gimana? Kan kedua, itu adalah resource untuk memaintain itu. Orangnya ada nggak? hmm. Tenaganya ada nggak? Kalau misalnya saya pakai yang sudah established kayak WordPress atau CMS lain, kalau WordPress, yes, harus ada orangnya yang engineer yang memang paham WordPress, tapi mencari engineer yang paham WordPress banyak. Atau Banyak kalau ya. saya Hmm. pakai yang sudah SaaS, kan saya nggak perlu maintain, hanya tinggal bayar sebenarnya. Sudah ada support yang Ya, ya, yang apa namanya, yang menghandle bug-bug itu kan. ya. Jadi maintenance itu juga adalah sesuatu yang saya perlu pikirkan sebelum memilih sebuah platform. Makanya sebisa mungkin kalau bukan aplikasi yang eh, spesifik, yang atau apa namanya, eh, yang berkutat mengenai darah daging dari sebuah perusahaan atau core yang perusahaan, saya akan Core-nya. pakai yang sudah ready. Hmm, oke. Sisanya sisanya pakai yang ready. Kalau blog atau apa, jualan, situs jualan, pakai aja yang sudah ready. Kalau core-nya ya baru bikin sendiri. Oke. Jadi kalau seandainya dihadapkan pada keputusan bikin yang berhubungan dengan konten kayak blog jualan, landing page, terus apalagi tadi blog ya dan lain-lain itu kayaknya mendingan CMS kan lebih cepat dan Mending CMS aja. udah apa ya udah dioptimasi untuk memang untuk mesin pencari SEO-nya bagus dan lain-lain nggak perlu diapa-apain lagi kan ya. Terus Iya, kalau user misalkan management kan tadi ada juga. user manajemennya, iya iya. Iya. Kalau misalkan nih eh, core-nya misalkan saya pengen bikin marketplace, apakah dengan timeline yang ya singkat lah ya, dalam waktu yang singkat, terus resource terbatas ala startup gitu, apakah lebih condong memilih, oh pakai aja apa WordPress sama plugin misalkan WooCommerce atau plugin-plugin lain, atau mendingan eh, modding apa eh, customize dari awal, bikin dari awal. Kalau ini cerita tentang marketplace ya, khusus marketplace kan ya. Apa aja contohnya Atau misalkan, oh, atau oke. yang lain juga nggak apa-apa, misalkan core-nya lah misalkan kita bikin startup, Oke. startupnya Saya bergerak di bidang apa gitu. Mhm. ini startup ya, startup ya. Startup Startup ya itu butuh eksekusi secepat mungkin, ya secepat kan? mungkin MVP Ya. MVP MVP, karena harus ya bisa segera mendapatkan market dan tes validasi. market, Ya, validasi itu secepat mungkin. Pakai yang sudah ada. yes, pakai yang Pakai sudah yang ada. sudah ada, pakai branding sendiri. Cuman harus ada yang menjadikan apa namanya, kayak eh, unique selling pointnya, yang misalnya tentu, kalau misalnya tadi yang marketplace, misalnya WordPress dengan WooCommerce plus Mhm. bla 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 supaya jadi marketplace, orang lain kan juga bisa buat, Bisa ya ya kan. Tentu ya saya harus bisa membuat unique selling point saya itu muncul yang di berbeda apa produk yang saya, gitu ya. ya. Hmm. Em, Kalau misalnya eh, sorry, kan startup ya, eksekusi secepatnya, MVP secepatnya, sehingga bisa mendapat validasi secepatnya. Jalan dulu nih operasional, jalan dulu nih marketing, sales segala macam. Sekaligus kayak saya melihat apakah ada kekurangan atau
sesuai nggak apa yang ditawarkan platform dengan visi long term yang saya punya. Long term itu 3 sampai 5 tahun dalam hal ini ya. Kalau startup kan 3 Hmm. sampai 5 tahun itu long term banget ya. Eh, Yes. jadi kalau dalam 3 tahun sampai 5 tahun ada nggak fitur-fitur yang saya mau bangun, ada nggak di platform yang saya pakai? Kalau nggak ada, barulah decide bikin sendiri, nanti akan ada saat migrasi. Hmm. Kapan Itu itu? kalau saya. Hah? Berasa berasa harus migrasi itu kira-kira pada saat apa? Di tahap apa? Di tahap em, di saat misalnya gini, ada banyak hal yang membuat platform itu obsolete. Pertama, Hmm. maintenance-nya udah susah. Terus Oke. scalingnya sudah susah, ya kan? Tidak bisa scaling. Eh, User udah banyak, tapi sedangkan platformnya nggak scale gitu, nggak bisa mau diapa-apain lagi karena sudah keterbatasan dari sananya gitu. Em, Terus kemudian eh, penambahan fitur susah, makin lama makin gak efisien karena Oh. tambal sulam untuk akhirnya di satu sisi mau mau menambahkan fitur aja takut gitu. Hmm. Jadi nah, di saat itulah kita sudah harus mulai bisa migrasi ke platform yang lain. Oke, oke. Em, Kan Migrasi atau evolusi itu lumrah kok terjadi. Saya banyak nomor. memigrasi hal-hal eh, di sepanjang karir saya, banyak memigrasi dari ke WordPress, Dari satu platform ke dari platform lain. platform X ke WordPress, dari WordPress ke platform lain. Kembali ke tempat lain ya. Jadi Oke, oke. evolusi itu akan terjadi gitu, pasti akan terjadi. Cepat atau Gimana lambat kalau pasti misal, akan iya, dilakukan jadi ya. kalau Hmm. misalnya sudah nggak mampu, nggak bisa lagi apa, Menangani. menangani traffic atau tidak bisa lagi menangani kebutuhan user, internal, eksternal, stakeholder, ya memang sudah saatnya pindah. Sudah saatnya pindah ya. Hmm. Kalau Saya masih pengalamannya ingin Ivan nih, apa apa? pada kan udah cukup lama di WordPress ya. Project WordPress apa yang sangat customize banget sampai nggak itu orang nggak bisa recognize kalau itu WordPress. Ada nggak sih? Ini kan yang Oke, resep. Ya. situs resep, cuman kan ini Mm-mm. read only dan kayak situs berita. Ya. Cuma keistimewaan situs ini em, sebulan Mm-mm. 150 juta view, ini page view. Oh ya? Wow. Yes, 150 juta page view. Kalau nggak salah ya. Oke. Kalau nggak salah. Oke. Mudah-mudahan salah. Nah, Ini kalau yang ini tadi sorry, sebentar dipotong. Ini hmm, menggunakan kalau kita ngomongin teknisnya deploy-nya itu menggunakan service WordPress. Ini WordPress kan ya? Service WordPress. WordPress tertentu atau deploy sendiri kayak di VM kah atau Kubernetes, Docker dan Pakai lain-lain? ini pakai hosting yang dipunya perusahaan saya namanya. Oh, Oh, punya jadi sendiri tapi ya. iya. I Oh, see. Oke. nah, Enterprise level lah ya berarti ya. enterprise level ini apa namanya, Eh, host. Hosting, WordPress Ah, hosting ya. iya. Oke. Nah, kalau dashboardnya ini contohnya, Oh, ini WordPress. I see. Oops, Nggak oops. kelihatan seperti WordPress lagi ya. Ya, dah gini aja lah, gini aja. Udah di-customize banget ya. Ah, ya. Oke, Nah, oke. ini Uh, headless di jalan dengan WordPress, headless tapi ya, headless dan headless connect ke ya. ya AWS. Oke. Berarti front end-nya tidak menggunakan WordPress atau pakai framework front end tertentu? Kayaknya pakai React deh ini. Pakai React ya. Iya. Oh, sudah. Cuma connect ke API-nya si WordPress. Nih WP login. Hmm, Nih, lihat kan? I see. Oke, oke. Iya, iya, Nggak iya, tahu ini iya. udah di Oh, udah di minified, tak tahu lagi apa isinya. ya. Berarti
Kalau istilah headless itu sebenarnya adalah WordPress itu dijadikan sebagai back end ya atau back office aja ya, digunakan sebagai back office Eh, ya. betul. Jadi Terus sebenarnya ada dikonsumsi banyak. di klien. Jadi si dashboardnya tadi kan gunanya buat user, terus Ya, permission segala macam di handle user, permission. ini di Oh handle iya sama benar-benar. WordPress. Terus kemudian data-data customer atau mungkin hostingnya, terus kemudian package-nya segala macam itu pakai WordPress. Namun di belakang itu kan ada apa namanya? Jadi si WordPress-nya dipakai buat user management, package management, terus kemudian container details, data customer segala Hmm, macam, semua datanya di WordPress. Tapi kan ujungnya kan ada infrastruktur di belakangnya buat ya. buat Kubernetes apa container Hmm, management. Kontainernya kan ada sendiri tuh. Mau ya. yaitu pakai apa namanya yang buat eh, otomasi DevOps ya itu ada sendiri lah Ya. orangnya di belakang Oke, itu. oke. Cuma untuk dari sisi saya sebagai ngakses dashboard, lihat log segala macam dijembatani oleh si WordPress ini. Jadi proxy sebenarnya. Hmm, oke, oke. Oh, berhubung si resep ini cuman bisa, bukan cuman ya, dari sisi bagian depannya yang user facing websitenya itu, usernya cuman bisa baca ya, melihat ya, nggak ada kebutuhan untuk user generated content tadi ya. Jadi bisa menggunakan yang headless istilahnya gitu ya. Actually Yang yang satu arah resep tadi tadi ya, satu arah. resep itu nggak Hah? headless sih, nggak headless itu WordPress biasa. Itu Maksudnya WordPress WordPress dengan eh, React. tema tema biasa, nggak ada pakai React React kan Oh itu. nggak ada, itu beneran customize aja dari WordPress ya? Ya Oke, cuma page HTML biasa aja. HTML Justru biasa. kita nggak pakai yang aneh-aneh di sana karena supaya nge-maintainnya gampang. Ada ada kendala loh kalau kita pakai yang namanya headless itu. Yang Hmm, salah satunya adalah kita harus memaintain dua aplikasi. yes. Kedua, Front end dan back untuk endnya ya. urusan urusan SEO yang tadinya si WordPress sudah Bagus, optimize, sudah bagus. Akhirnya kita harus optimize, bikin sendiri. bikin Reinvented the sendiri. wheel. Yes, yes, Jadi betul. kalau nggak ada alasan yang kuat buat membuat headless, saya nggak pakai headless. Hmm? Contohnya kalau kayak dashboard tadi, dashboard cuma pakai WordPress. Nah, Enggak. itu jelas Hmm. pakai headless dan tidak perlu menginvented the wheel apa yang sudah. Jadi justru kalau pakai WordPress saya harus menghilangkan banyak hal. Contohnya Hmm, kalau kayak aplikasi dashboard tadi yang manajemen untuk si ya. user melakukan setting, justru kalau Mm-mm. pakai dashboardnya WordPress, saya harus menghilangkan banyak hal. Justru jadi banyak yang saya maintenance, just lebih enak. Ya udah pakai WordPress sebagai REST API-nya dan untuk datanya aja penyimpanan data, sedangkan si user hanya kasih akses yang limited. Justru bagus Oke, pakai headless. oke. Oh iya, benar juga ya. Jadi CMS ini kita bukan bicara cuman back office dari kontennya aja ya. Kita juga harus mikirin role based access control. Kita Iya. harus mikirin aset management. Apalagi yang ada di WordPress? Analytics? Enggak Ya, ya, enggak contohnya ada ya. begini. Contohnya salah satu, anggap kita bicara toko online pakai Hmm, WordPress dan WooCommerce. Anggap aja ya, gitu dulu ya. ya, Si ya. customer beli segala macam, jualan segala macam sudah jadi. Terus dari sisi back end kan WordPress kan punya back end sendiri. Pertanyaannya, Mhm. user kan anggap aja udah gede ya, sudah gede tokonya. Nah, si si siapa namanya? Anggap saja saya salah satu stakeholder. Saya tuh nggak butuh-butuh amat untuk mengganti stok barang atau upload barang, terus kemudian mengganti copyright. Nggak butuh-butuh amat yang kayak gitu.
ya kan? Saya hanya butuh lihat sehari ini sales saya berapa, Hmm. terus kemudian barang yang sudah mau habis berapa, atau mungkin Hmm. projection segala macam, hanya dashboard yang khusus untuk projection atau melihat angka grafik. Itu yang saya butuh sebagai stakeholder contohnya. Ya. Bukan pelaku operasional. Hmm. Pertanyaannya, saya butuh akses dashboardnya si WordPress nggak? Enggak. Kalau saya kasih, misalnya saya bikinin, berarti saya sebagai developer harus menghilangkan banyak hal, menghapus segala macam, dan mengasih login, dan hanya menampilkan apa yang dia mau. Tentu saya harus Ya. ngerubah si dashboard si WordPress buat si user itu, ya kan? Ya. Itu jadi maintenance buat saya. Lebih baik saya bikinin React application pakai Next.js Oke. yang Oke. connect ke WordPress hanya untuk ngambil data, tampilkan dalam bentuk grafik secantik mungkin, buat di monitor kayak ya kan, ada kan biasa di Hmm. monitor sales Ya, cingkling ya, ya, cingkling ya, ya. cingkling, ya kan, hanya buat Ya, ya. ditampilkan di monitor atau buat di mobile si bagi Hmm. si stakeholder yang hanya read only, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain, mau dia mau Cuman hacking segala lihat macam nggak doang ya. bisa gitu ya. Nah, Hmm, 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 hmm. aplikasi kayak gitu saya akan bikin terpisah dan bikin headless. Oh, oke. Jadi walaupun menggunakan CMS, tetap bisa fleksibel juga ya, gitu ya. Jadi si WordPress ini dijadikan sebagai sumber data aja gitu ya. Atau bisa jembatan juga bisa. Sebagai Jembatan sumber juga ya. data dan Hmm. jembatan untuk ke data yang lain. Jadi Hmm. tergantung, kembali lagi ke kebutuhan, maintenance, dan eh, apa namanya, kemudahan untuk, oke, kalau memang lebih mudah daripada saya Hmm. obrak-abrik ini dan makin berat, makin kompleks, dipisah aja. Bikin I aja satellite see. system. Justru di sini Ya, maintenance-nya lebih mudah karena kecil. ya, ya, ya. Ya, udah zamannya microservice juga kan. Jadi semuanya aplikasi-aplikasi terpisah ya. Nggak jadi Betul. satu semua kayak dulu ya. Hmm. Oke, itu kan konsiderasi-konsiderasi yang tadi udah disebutkan, kecepatan, delivery misalkan, oh kalau startup ya berarti, ya mending kalau bisa pakai CMS dulu. Terus juga kalau, kita mau apa tadi ya, startup juga product market fit, terus kita butuh, resource yang lebih mungkin, jumlahnya lebih sedikit karena kita membangun sesuatu dari yang tidak dari nol, tapi mungkin dari tengah lah ya, udah ada setengah gitu ya, setengah jalan. Gimana dengan biaya? Apakah, membangun sesuatu di atas CMS itu lebih murah dibandingkan bikin dari awal? Tergantung juga. Kalau di pandangan saya lebih mudah pakai yang sudah ada. Lebih Hmm, murah. lebih Ya, murah ya. lebih murah. Jadi dalam hal Bagaimana soal dengan duit, waktu, heeh, dan mhm, kecepatan go to marketnya itu oke. Lebih mahal. oke, Kalau oke. dilewatkan lebih di delay, mahal. Go to market. Iya, iya, Ada iya. cost of delay ya. Delay itu ada Cost of delay. costnya. Cost of delay. Ya. Jadi em, kalau mempertimbangkan itu, saya mending pakai yang sudah ada biar cepet. Dan Gimana pakai dengan hosting yang terpercaya gitu, langsung aja jalan oke, gitu. langsung aja ya. Kalau apa, gaji developernya WordPress, apakah sulit dicari? Enggak, tadi kan udah sempat di-mention ya, Gampang, banyak gampang gitu banget. ya, gampang ya. Eee, range gajinya gimana dibandingkan dengan katakanlah developer Next.js atau, React atau apa gitu? Kita nggak ada State Sama of aja JS atau lagi ya. beda-beda? Sama sih. Sama sebelas aja dua kurang belas lebih ya, sama sebelas ya, dua belas. Saya sebelas nggak dua belas ya. saya nggak akan bilang mencari yang namanya WordPress WordPress developer, developer, nggak ada sih. Saya nggak akan cari. nyarinya apa? Kan PHP PHP developer engineer atau aja, ya PHP, PHP engineer PHP dan biasa front ya? end. Oke. Butuh front end juga kan sebenarnya. Jadi butuh Ya, 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 ya. em, yang bisa tahu JavaScript, yang bisa CSS. Kan Hmm, membangun situs kan tahapnya ya. sama, hanya beda Oke. beda belakangnya aja. Ya, menarik, menarik. Jadi yang dicari sebenarnya bukan WordPress engineer, spesifik WordPress engineer, tapi
PHP engineer. Seberapa cepat kira-kira learning curve-nya seperti apa? Katakanlah saya PHP engineer, saya udah bisa PHP basicnya, fundamentalnya udah bisa. Terus saya belum pernah pegang WordPress sama sekali. Terus saya diterjunkan ke project WordPress. Itu seberapa learning curve-nya seperti apa? Oke, this is good question. Learning curve dari WordPress itu menurut saya cukup dalam. Tuh ini ya. Oh, cukup terjal Cukup ya, steep. Steep ya, steep steep. ya. Untuk Terjal ya. um, jadi Seseorang yang baru belajar gitu sulit ya. untuk enterprise sih steep ya, tapi banyak yang memberikan tutorial-tutorial di sana hanya menggunakan themes yang sudah jadi, tinggal drag and drop, install plugin, drag and drop, jadi. Sebenarnya kalau hal itu gampang. Tapi bagaimana menghasilkan themes dan plugin yang bisa drag and drop seperti itu, atau memanfaatkan project blog editornya si WordPress yang namanya Gutenberg, membangun blog segala macam, itu lebih dalam sebenarnya, Lebih sulit ya. lebih karena harus tahu React juga kan, harus tahu Oke, React. Gutenberg itu Blog ada React-nya ya, React komponen ya. harus blog Gutenbergnya dibangun pakai React, namun dia bisa sebenarnya butuh JavaScript aja bisa, nggak perlu React amat. Namun Oke. banyak API-nya kalau bisa dipakai, bisa bisa digunakan uh, out of the box, dan kalau pakai React lebih mudah aja. Hmm. Koneksinya, masa integrasinya. Oh, ya, ya. Uh, Oke. ya. Jadi kalau tadi engineer PHP yang baru terjun ke WordPress, kalau kita ngomongin bikin plugin, bikin themes mungkin agak dalam ya belajarnya. Tapi kalau misalkan customize Customize apa nih? Customize si WordPress-nya. customize WordPress-nya. Jadi misalkan tambahkan fitur ini tanpa plugin. Nah, Apa kita harus bikin plugin? Enggak kan? Enggak selalu kan? ah, jadi jangan WordPress core-nya yang dirubah. Jadi kita bikin plugin berarti. Harus bikin extension Iya, atau plugin gitu ya. iya, extension atau plugin. Jadi Ah, di WordPress itu kan sudah menyediakan API buat plugin, bisa mm-mm. menyediakan API buat must use plugin, API buat Oke. themes, segala macamnya itu. Jadi sebenarnya tinggal bangun di atas WordPress, Di atas jangan di dalam WordPress. WordPress. Jangan WordPressnya Hmm. diganti, karena ribet kan kalau mau update, masa hilang update-nya nanti. Iya juga ya. Jadi Iya. kita membangun dari fondasi WordPress yang udah ada, kita tambahkan gitu ya. Dan itu sudah difasilitasi dengan sangat baik oleh WordPress atau CMS Iya. yang lain gitu ya. Kayak apa ya kemarin, contohnya CMS yang dari Eka itu loh, yang Phoenix atau apa Sanity, namanya. Directus, bukan? Apa? Anggap aja lah Docusaurus lah contohnya. Kalau Oke. kita mau menambahkan fitur di Docusaurus, Astro. apakah kita merubah kode si Docusaurusnya? Kan enggak. Kita menambahkan Iya, iya, extension iya, di iya. atas Docusaurus kan. Ya, Oke, oke. WordPress juga seperti itu. Oh, jadi kayak kita bikin npm package baru gitu ya. Yang Tidak dijalankan di mengubah si WordPress. .js-nya gitu ya. Iya, jangan sampai dirubah kan. Iya, benar benar. Kecuali kalau emang nggak ada pilihan lain ya. Udah low level banget, nah itu baru ya kali ya. Itu pun pakainya patch, Mas. Patch ya. Mm-mm. Jadi pakai komposer namanya. Saya pernah kok ngerubah core-nya WordPress karena memang ada bug, dan bug itu sangat serius, dan nggak bisa, ya, update WordPress nggak bisa, dan si WordPress-nya belum menambal bug itu. Akhirnya ya saya harus tambal bug itu sendiri. Ya pakailah namanya composer patch. Jadi saya bisa Hmm, saat composer install, patch yang saya buat otomatis dijalankan dan nge-patch core-nya si WordPress. Itu bisa. oke. Oke. Jadi kalau secara berarti kembali lagi ya, kalau secara learning curve memang agak tinggi,
Sama halnya, mirip halnya seperti kita belajar framework baru kali ya. Ketika awal belajar mungkin agak sulit, tapi begitu sudah memahami konsep-konsepnya, eh, kalau kita keluar dari framework itu mau bikin sendiri dari awal vanilla kayaknya lebih susah ya. Em, Nggak juga, betul. Enggak sih. betul ya. Oke. Betul juga. Cuma ada ini loh, masih ada cek. Saya masih baru kemarin misalnya kalian buat WordPress, PHP, saya nggak bisa gitu. Mm-mm. Pengennya pakai JavaScript. Ada kok Iya, yang sudah ada. ada. Contohnya Ghost ya, yang Ghost itu kan cakep loh sekarang. Saya baru lihat CMS ya, kemarin itu Ghost CMS itu cakep ternyata. cakep, bagus bagus. Em, dan mereka fokus di niche tertentu gitu. Jadi masih survive dan sekarang malah jadi menurut saya mature ya, produknya mature Nature, mature. Saya browsing 2 hari lalu lihat Ghost, ternyata sudah keren keren. Iya, sudah keren, banyak hal-hal yang bisa, maksudnya sudah integrasi dengan berbagai macam third party. iya. Dulu kan digadang-gadangkan sebagai ini kan kompetitornya WordPress ya. Ya, tapi akhirnya mereka Nah, compete, namun beda market mencari ya. mencari positioning, dan mereka sudah dapat positioning yang Hmm, mature sekarang di makanya niche sekarang tertentu. jarang jarang kedengeran ya. Karena Iya, mungkin bukan target marketnya kita. tapi justru company profitable, Mas. Oh iya, Iya, betul. dan sudah jalan aja gitu, profitable jalan dengan dengan Iya, ininya dia, dengan marketnya dia, dan jarang iya. kedengaran kan, tapi ada Jarang marketnya. kedengeran. Karena itu tadi kita bukan target marketnya mereka, jadi kita nggak dapat iklannya gitu. Ya, Iya, jadi mereka betul. bisnis modelnya itu seperti ini ya, standar lah ya. Ada solusi cloud-nya, tapi ada yang open source-nya yang bisa di self hosted gitu ya. Betul, betul. Nah, pas banget ya kita ngomongin tentang self hosted. Kebetulan banget teman-teman bisa dapat kesempatan untuk coba semua produk Bisnis Geo dengan harga diskon 10%. Jadi mau apapun produknya, langsung bisa dapat potongan harga. Pas banget kan ya, kalau mau coba-coba berbagai layanan dari Bisnis Geo. Jadi jangan dilewatkan, langsung cek aja bisnisgeo.com/promo/diskon tahunan dan manfaatkan promonya. Nah, kita lanjut lagi nih, berandai-andai. Kalau tadi kan startup nih, kalau ada startup terus mau bikin sesuatu yang supaya cepat bisa divalidasi, sebaiknya sarannya pakai ya CMS atau solusi yang udah ada gitu ya. Kalau misalkan ada kita punya perusahaan konsultan lah, konsultasi atau software house, terus tiba-tiba ada klien yang datang, tapi dia minta fiturnya yang nggak ada di CMS, mungkin agak sulit dikembangkan di CMS, tapi budgetnya pas-pasan. Mau eh, dibikin dari awal atau tetap kekeh pakai CMS? Oke, sekarang kan fitur yang missing itu mungkin dua, misalnya anggap aja dua fitur yang Ya, missing dari oke, oke. CMS. Ya, Tetapi kalau misalnya kita bangun dari awal, akhirnya kita missing semua fitur yang ada di CMS. hmm, Contohnya yang tadi, user management, roles and capabilities, uh, yes. authentication, REST API, kontennya sendiri, data, terus apa lagi namanya, kayak extendable Extension. extension kan butuh, misalnya mau mau connect ke third party yang lain segala macam. Em, Kalau ada nggak cara yang bisa dikompromikan, tetap pakai CMS kan ada banyak, tinggal Iya, pakai iya. Kita nggak bicara CMS yang, WordPress doang. iya, CMS yang bisa dan fitur itu bisa dibangun, ya mungkin saya akan lebih milih mencari alternatif CMS yang bisa, lalu kemudian fitur yang tadi apakah memang harus Dikembangkan. dirubah sedikit atau dirubah flow-nya supaya tetap bisa masuk di CMS tersebut. Hmm, Karena ngebangun banyak hal dari nol itu memakan waktu menurut saya. ya. Oh, betul. Kecuali kalau dia tadi si kliennya itu budgetnya pas-pasan,
tapi bisa kasih waktu kita 2 tahun untuk ngembangin. Mungkin kita akan bikin sendiri. Justru rugi juga sih ya. Kalau 2 tahun, Iya budget iya, pas-pasan jelas dua lah. tahun kan ada Kecuali cost of betul, ini juga ada apa masnya namanya. Misal kita bayar saya orang ya, buka cost untuk konteks switching. konteks Misalnya switching. kerjakan sedikit, ya udah diamin dulu. Terus nanti Hmm. lanjut lagi. Contohnya kayak kita bilang bangun rumah. Mana mau si kontraktornya bilang, budget gue kecil, lu bisa selesaikan 10 tahun nggak apa-apa lah gitu. Kan mana Iya mana iya mau iya. dia, ya kan, Iya untuk bangun iya. rumah. Dia betul Karena betul justru betul. makin cepat dia Setuju setuju. selesaikan, makin untung sebenarnya. Iya, dan bisa dapat project baru. Kalau 10 tahun dia nggak dapat project baru di situ terus ya Kan ada duitnya semakin kecil kan ya. Benar 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 oh, benar. balik lagi ada cost of delay. Delay itu punya Hmm. cost. Karena saya baru aja kena sebuah pengalaman eh, untuk alokasi projectnya kayak ompong-ompong gitu. Jadi karena nilai Oh, projectnya bolong-bolong gitu. kecil, terus Heeh. kemudian nggak banyak-banyak amat. Jadi dan ini proses migrasi. Jadi akhirnya yang mau dilakukan adalah oke kita migrasi dulu semua ya. Set 4 sampai 5 hari. Terus mereka akan melakukan testing. Jadi selama dia melakukan testing, kita nggak alokasiin. Pengennya pintar-pintaran kayak gitu. Ya udah, nanti 10 hari lagi atau 15 hari lagi sudah kumpulin semua, barulah kita triage yang mana bisa, yang mana nggak bisa, baru Hmm. kita perbaiki dan di tahap akhir adalah eh, untuk migrasi database yang terakhir. Kan ada masih kan Hmm. sistem yang lama masih jalan, migrasi database yang terakhir dan pindah. Ujung-ujungnya nggak bisa, ada cost of delay. Jadi selama mereka testing mereka akan bertanya, mereka akan konsultasi, ini bisa nggak, itu bisa nggak, mereka akan cari eh, saat mereka pakai sistemnya ngebug dan mereka nggak bisa melanjutkan tes, akhirnya kita harus perbaiki dulu bugnya, ya kan. Hmm. Ada aja yang akhirnya tadinya mau smart tidak mengalokasikan resource di tengah-tengah malah jadi buntung, akhirnya jadi kacau. Akhirnya kita belajar dari Hmm. situ, nggak bisa kalau mau migrasi itu mau murah tetapi kita kita cut 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 ininya, nggak Sedikit bisa. demi sedikit nggak bisa ya. Mending migrasi, Full aja langsung. mending migrasi sebagian, ya migrasi sebagian Hmm. dan tapi jalan. Oke. Misalnya mungkin dia punya 10 site, ya udah migrasinya 2 site dulu daripada semua. Ya, jadi tapi Jangan harus semua tapi full. setengah-setengah gitu ya. Iya, jangan semua tapi bolak-balik Nggak bolak-balik jalan. itu gak jalan. Oke. Ya konsep Oke. apa tuh namanya? Kalau konsep MVP atau Lean Startup itu kayak ngebangun, Ya, kalau mau bangun ada tuh. Ferrari tapi bangunnya Ya, dari jangan dari bannya terus kemudian rangkanya dulu, nggak bisa. Bangunnya bikin dari sepeda dulu. sepeda, Ah, sepeda motor ya, jadi becak. baru mobil. Ya. Iya, Ada tuh ya bangun. memes-nya ya, bukan memes ya, apa ya? Mm-mm. Ilustrasinya ya. Hmm. Jadi bukan, kalau migrasi jangan setengah-setengah. Mending migrasinya migrasi yang full tetapi dalam skala kecil. Hmm. Tetapi Oke. yang fitur atau bagian yang dimigrasi itu jalan. Jalan. Oke. Ya, ya, ya. Nah, dari tadi kita udah ngomong ini kayaknya arahnya tuh ke solusi CMS itu solusi buat semua. Terus kapan dong kondisi di mana kita harus bikin dari awal? Di Ya, project-project seperti apa? kayak yang core core dari eh, Core dari bisnis. core dari bisnis atau side side tools, insight apa tools-tools yang dipakai buat yang kecil-kecil atau mau kecil mau besar Internal tapi tools? side tools. Internal tools bisa juga Hmm. pakai pakai yang build sendiri ya contohnya kalau saya misalnya eh tapi semuanya sekarang sudah punya solusinya karena apapun yang kita pikirkan sudah ada solusinya, Mas.
Iya, Mau internal dokumentasi dashboard sudah ada sekarang udah Dokusaurus. iya. Kalau mau bikin dashboard-dashboard gitu udah ada Metabase, ya kan? Iya, udah Tinggal ada install, connect ke direktif ya, database segala udah macam. bisa bikin bikin apa, mau laporan kayak gimana juga bisa. Terus nanti Oke. usernya tinggal diajarin query gitu ya. Nah, gini aja deh. Saya langsung pakai pengalaman pribadi. Em, saya dan istri kalau untuk soal finansial itu ketat contohnya. Dan kita selalu melakukan pencatatan expenses segala macam. Saya sebagai engineer pasti gatel nih pengen bikin Pikiran, aplikasi pengen sendiri. bikin sendiri. Iya, gatel pengen gitu. Tapi Hmm. makin dilihat dari spreadsheet yang saya bikin, kompleks juga loh ini sebenarnya. Tetapi justru yang saya bikin di Google Spreadsheet jalan, Mas Riza. Nah, Kalau yang namun bikin sendiri belum tentu jalan juga ya. justru jadi lebih susah karena Susah. istri nggak bisa ngoding. Tentu dia Ya, kalau ada fitur mintanya saya, bottlenecknya di saya. Tapi istri bisa Google Spreadsheet. Jadi kalau ada dia butuh apa-apa dia sendiri yang ngerubah. Kan gampang. Nah, itu eh, meskipun kalau misalnya saya bangun startup, tentu saya nggak bikin Google Spreadsheet buat orang. Ngerti ya, nggak? ngerti. Pasti akan saya bikin aplikasi core yang sesuai dengan eh, Kebutuhan. visi atau cara pakainya, kemudahannya yang saya build sendiri sehingga orang lain bisa mudah pakai. Hmm. Itu kalau saya misalnya ada sih niat pengen membisniskan cara kita mengatur finansial ini ke publik, Oke, dengan cara oke, membuat menarik. sebuah aplikasi. Ya, kembali lagi yang sekarang jalannya di spreadsheet, Google Spreadsheet dan Google Form. Jujur aja, simple. Jadi dia tinggal pakai Google Form masukin pemasukan. Sorry, Hmm. pengeluaran, masukin Pengeluaran. pengeluaran. Nah, saya lebih one step more. Saya pakai ChatGPT. Oke. Saya pakai ChatGPT eh, yang apa namanya bisa ChatGPT kan bisa custom custom GPT ya. Bisa custom Ya. GPT. Terus kemudian saya train bentuknya saya ada kasih apa namanya? eh promptnya dan train caranya dan akhirnya bisa membuat link yang akan memasukkan data ke Google Form. Ada caranya. Akhirnya yang terjadi Hmm. saya tinggal pakai handphone setiap kali belanja, fotoin stroke, ceklek, Hmm. nanti si ChatGPT yang baca berapa expensesnya dan kira-kira masuk kategori yang mana. Setelah selesai saya tinggal nanti dia akan nanya, ini benar kategorinya ini? Oh, iya, iya. Benar. Nanti langsung jadi terus langsung dia generate link yang akan saya tinggal klik dan akan masuk ke submission ke Google Form. Saya one Hmm. step more. Saya kasih tool itu ke istri, cuman dia nggak ribet, dah biarin dah. Nah, Oke, oke, oke. kalau misalnya saya pakai, kadang kan lupa ini lupa foto, bisa juga saya screenshot eh, transaksi QRIS atau transaksi kartu kredit, saya screenshot line-linenya, masukin ceklik, nanti dia bikin tuh, tinggal submit submit submit. Hidup saya mudah. Nah, kedepannya ide bisnis yang saya mau bangun itu ya aplikasi yang saya Dasar buat gitu. ini sudah bisa sampai semudah itu, tinggal foto, tinggal apa, bisa langsung kecatat expensesnya. Nah, untuk Hmm. aplikasi seperti itu tidak bisa pakai WordPress, tidak bisa pakai CMS yang lainnya. Saya MS. lihat-lihat ada yang misalnya beberapa hal yang kayak Expensify, kan ada kan Expensify untuk pencatatan dan reimburse ya, Ya, Expensify, aktual aktual segala macam sudah saya lihat tuh semua. Cuma nggak ada yang sesuai dengan yang kebutuhan. sereknya Flow saya yang dan sudah cara berjalan ya. ya. Hmm.
saya ya tentu market ini ada dan eh ya suatu saat kalau saya ada waktu akan saya buat aplikasinya, web app-nya. Oke, mantap, Yang mantap. pasti PWA. Cie. Oke, oke. Nah, sekarang kalau solusi untuk deployment, apakah CMS atau WordPress secara spesifik itu deployment-nya gimana sih? Kan kalau apakah kita harus daftar atau pakai eh, hosting yang seperti WP Engine yang optimize high performance atau ada solusi lain misalkan solusi yang hampir sama saja seperti kita deploy aplikasi PHP. Oke, jadi um, good questions yang ini. Jadi deployment strategy itu ada banyak. Hmm, Um, Kalau yang metode ada dua jenis ya, yang mutable dan immutable dari oke. sisi aplikasinya. Maksudnya gini, kodenya kita mutable atau immutable. Yang mutable tuh kayak gimana? Seperti kita uh, melakukan deployment ke share hosting yang menggunakan FTP. Hmm, Jadi tinggal buka FTP-nya, upload filenya, ya jadi tipa tipa at, tipa dan gitu ya. ya atau pakai yang namanya uh, ada hal yang lain contohnya lagi dari si mutable sorry maksudnya yang update WordPress-nya, contohnya update WordPress kan bisa langsung dari dashboard, bisa dari terus update plugin, kita bisa Ya, klik pluginnya update, itu kan dia akan ya, PHP-nya akan ngerubah kode yang ada di server, kode di itu dalam artinya kode server ya. kita mutable, itu satu, Berubah, berubah. berubah. Nah, um, ada yang metode seperti itu dan ada satu lagi metode yang immutable, artinya um, aplikasi yang akan kita deploy akan jalan di kontainer seperti Kubernetes. Hmm, Tentunya kalau jalan di Kubernetes, yang jalan itu kan eh, kayak Docker ya, kayak Docker container, ya, instance, kontainer ya. Mm-mm. dan image-nya di Ya, build. ya, Itu kodenya akan immutable. Jadi atau ephemeral deh, lebih tepatnya ephemeral atau seketika saja kepakainya. Jadi image akan di deploy ke kontainer dan dari image yang baru itu akan uh, di di live kan, dinyalakan, kontainernya dinyalakan berdasarkan image itu. Nah, itu ada, jadi ada dua cara kan. Nah, sekarang deployment strategi. Yang tadi oke. pertanyaannya apakah yang mana yang dipakai atau gimana? Ya, solusi-solusi untuk deployment WordPress. Oke, ya ada dua seperti itu. Entah itu mau pakai Hmm, FTP atau SFTP dari sisi mhm. CI/CD dari GitHub yang langsung melakukan compile dan upload, atau kita upload manual terserah, atau dari sisi ada juga yang sistemnya kayak Heroku. Mereka ngasih Hmm, repo, kita tinggal push. Nanti ya, mereka yang nge-build. Ada juga yang seperti ya, itu. Atau ada yang kayak yang satu lagi kayak eh, build container itu. Jadi oke. build image dan Sama di aja deploy kayak ke aplikasi container. biasa ya. Ya. Ya, Ya aplikasi yang umum ya. kalau yang build kayak ke container itu seperti kayak ke Next.js. Next.js kan akan build image-nya kan. Kita akan push Ya. deploy ke Next.js, nanti Next.js akan compile, build dan jadi image dan aplikasi kita jalannya di Vercel contohnya. Hmm, oke, oke, oke. Terus eh, use case apa yang membuat kita harus melirik eh, hosting spesifik untuk WordPress seperti WP Engine atau yang tadi apa Human Made bikin juga untuk enterprise gitu. Itu A- ada case-case tertentu nggak? Artis Altis ya, budget, Altis. budget, Budget. budget. Nggak, ya kalau budgetnya ada, apa yang Aha. membuat kita hosting di
high performance WordPress hosting spesifik itu apakah jadi lebih kencang, apakah scalable atau gimana? Eh, apa namanya? eh Scalable ya banyak sih ya. Scalable. Dari infrastruktur itu bermacam-macam ya. Kompleks lah ya. Ya Intinya kita kompleks. mau delegasikan ke Mm-mm. service atau kita mau manage sendiri gitu Ya, lah ya. kalau saya akan Hmm. melihat yang namanya high availability, berapa SLA yang dikasih. Oke, 9 misalnya 9, kalau misalnya aplikasi, misalnya situs kita itu ada compliance nggak boleh down sekian jam gitu. nggak boleh. Contohnya kalau berarti kan saya akan harus mencari eh, mencari Service service yang 9,9999995 contohnya 9. persen, Ya, yang artinya hanya boleh sekian jam dalam setahun, setahun. kurang Ya. kurang dari 3 jam setahun boleh down. Hmm. Nah, terus kemudian akan mencari bagaimana yang support support mana yang Support. bagus. Terus Oh, kalau kemudian misalkan kita ada kendala install plugin gitu, kita bisa hubungi kalau support enggak sudah juga? enterprise Plugin sih enggak saya, ya? mereka nggak akan support sampai plugin. Mereka contohnya ada insiden, seberapa Oke. transparan mereka dengan bisa ngasih log file, Hmm. atau eh, ada secara fitur mana yang apa fitur untuk melihat log itu, bisa melihat grafiknya, terus kemudian bisa melihat Oh. eh, data-data fatal error, data-data slow query segala macam itu kan penting ya buat the engineer. Um, Ya, ya. Disaster recovery plan-nya bagaimana, dia punya sistem untuk backup dan restore yang gampang nggak. Contohnya kalau misalnya ada disaster, seberapa lama dia bisa melakukan recovery. Contohnya Hmm. kalau kayak Altis tempat yang human made, Altis itu dia bisa ngasih di bawah 30 menit itu sudah bisa recovery. Di Bahkan bisa state-nya yang mana, Mas? Bisa state-nya. Oh. Iya, jadi database itu di capture state-nya snapshot setiap 5 menit. Oh, oke, Jadi bisa oke. langsung dia buka kayak time machine-nya si si Mac. Hmm. Ya. Ya, ya, Oke, ya, ya, mau ya. restore ke jam sekian. Maka Ah, semua aplikasi, sorry, database-nya akan di restore ke jam sekian. Terus saya mau restore image, kan tadi image ya. Saya mau restore ke image yang tanggal sekian. ya. Nah, itu Oke. semudah itu, di bawah 30 menit bisa nge-restore itu selesai. Oh, itu yang membedakan antara kita manage sendiri. Kalau kita manage sendiri berarti database-nya ya kita harus restore di jam sekian kalau ada snapshot-nya. Iya, Terus nanti harus kita pikirin lagi image Docker image-nya atau kontainernya gimana. Kita restore ke jam berapa. Kalau ini udah jadi satu ya, ada di bundling ya. iya. Oke, jadi Terus ada lagi yang namanya anti DDoS segala macam, firewall, hmm, ya, ya, banyak ya. lah. Banyak ya. Email, SMTP segala macam. Itu udah disediain semua ya berarti ya. Udah all Iya. in ya. Kalau yang manage Oke. manage ya, manage Iya, iya, WordPress iya, ya. iya. Kalau Iya. Oh, yang lain kan tergantung dia ada harus sendiri. menyediakan atau tidak. Ya. Jadi tadi kalau kita mau hosting WordPress, kita bisa mulai dari yang share hosting, yang support PHP, MySQL atau database yang dipakai. Terus habis itu naik tingkat lagi, mungkin kita bisa pakai VPS, diinstal manual. Naik Mhm. tingkat lagi kita bisa pakai container, pakai VPS juga bisa atau pakai service container di di cloud gitu ya. Salah satunya di Business Geo juga ada untuk service Kubernetes ya, salah satunya. Terus naik tingkat lagi baru yang paling atas itu yang eh, khusus spesifik untuk hosting WordPress ya, dengan berbagai ya udah dibanding lah semua ya,
dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu, eee, mungkin untuk diskusi kita cukupkan sampai di sini. Tadi kalau bisa kita, eee, rangkum sedikit, diskusi panjang kita. Jadi kita tadi udah bahas tentang perbedaan antara website dengan web app, ada yang customer to customer atau user generated content, ada yang Yap. hanya satu arah, eee, kita push kontennya dari sisi back end supaya bisa dinikmati sama user. Kemudian beberapa pertimbangan menggunakan CMS atau, kita harus ngoding sendiri. Kalau CMS tentu mudah, tapi kurang begitu fleksibel. Kita harus, Sudah opinionated. Ya. opinionated, itu Yes. kata-kata yang tepat ya. Kalau ngoding ya jelas fleksibel ya, kita bisa bikin dari awal mau pakai apa, bebas, teknologinya apa, tapi di sisi yang lain sulit ya, sulit, dan beresiko juga. Memaintain. Beresiko ya, biaya pengembangan, biaya perawatannya tentu lebih mahal. Sedangkan dengan CMS kita bisa mendelegasikan biaya perawatan dari, kalau WordPress mungkin dari open source ya, kalau CMS lain mungkin bisa dari perusahaannya ya, Dan misalkan kita servisnya, pakai ya. yang cloud, ya servisnya kita pakai cloud berarti setiap ada perubahan Ya. kita dapat fitur baru misalkan, gitu ya. Ya. Ada juga, ingat Kalau ada yang untuk namanya cost of delay. Misalnya sebuah cost of perusahaan delay, yang startup ataupun kita mau marketing campaign, ada cost of ya, delay. iya iya. Jadi ada satu kutipan sih dari teman kita juga. Saya pernah ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol santai gitu ya, ketemu langsung, terus dia bilang gini, kalau kita mau validasi ide, bikin startup atau apapun itu namanya, mau validasi ide, user itu nggak peduli kita mau pakai Next.js, mau pakai Astro, atau mau pakai apa, mau pakai Mau pakai WordPress page atau pakai HTML aja sih. Google Form, user nggak peduli. Yang user peduli adalah apakah solusi yang kita tawarkan itu menyelesaikan masalah dia atau enggak. Jadi masalah di belakang itu bebas Ya. mau pakai apa aja, senyaman kita, eee, dan semurah mungkin karena kita belum tahu apakah solusi kita tepat untuk menyelesaikan masalah user itu, atau Murah, jangan-jangan murah kita itu bikin masalah baru, murah itu bukan soal price ya. kreatif ya. Bisa Ya, bisa murah, waktu, waktu, bisa sumber daya, resource, mhm, ya. Jadi banyak ya hal. betul. Ya, waktu adalah uang. Jadi kalau misalkan semakin lama kita ngerjainnya ya semakin banyak, Mahal. eee, ya semakin mahal, biaya dari project itu. Eee, Kalau untuk, learning curve, developer experience mungkin untuk CMS sedikit lebih, Lebih dalam. terjal cara belajarnya, jelas. Tapi kalau kita ngoding sendiri pun, kita harus beradaptasi dengan framework tertentu kan, gitu. Jadi ada plus minusnya juga ya. Kita juga udah diskusi tentang vendor login Strategi. tadi ya, Ya. vendor login. Apakah menggunakan CMS itu kita jadi ketergantungan kepada platform itu, ya jelas pasti. Cuman Kapan rewrite, saatnya migrasi? Ya. ya migrasi, menulis ulang itu hal yang lumrah kok sekarang gitu ya. Nggak ada Jangan nggak usah takut dikhawatirkan evolusi terlalu deh, dalam. jangan takut Jangan evolusi, takut, jangan takut jangan migrasi. takut, jangan Iya. takut migrasi karena cepat atau lambat pasti akan kejadian. Mau platform apapun ya. Oke, tadi juga kita udah pakai use case apa, cocok pakai CMS, use case apa, bikin sendiri. Juga ada solusi di tengah-tengah, headless, misalkan teman-teman eh, punya stakeholder banyak, yang satu butuh back office, butuh pengaturan di sisi back end, misalkan ada user aksesnya, ada kontennya, ada apalagi ya, ada
aset manajemen dan lain-lain. Tapi di Setting sisi yang segala lain, macam. ya Hanya read setting, only. betul. Di sisi yang lain mungkin ada stakeholder yang hanya butuh datanya cuman baca aja. Itu bisa pakai eh, headless ya. Headless. Si CMS ini atau WordPress lebih spesifiknya itu ada headless, jadi bisa digunakan sebagai REST API atau sumber data untuk kita bukan manipulasi ya, kita display ya, kita tampilkan gitu Display. ya. Hmm. Oke, mungkin itu aja. Sebelum udahan mungkin Ivan, kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut, biasanya aktifnya di mana? Di Twitter Itu apa? sih. Twitter. ivankris.com. Twitter ya, Iya, Twitter. iya. Cuma Oke. cuma baca Twitter. Cuman baca Em, Twitter tapi nggak aktif ya. nggak Kalau di nggak DM dijawab nggak? DM jawab, DM Oh, jawab. jawab. Cuma kalau saya nggak ini deh. Hmm, Saya cuma bukan nge-share pengguna. ngobrolin web, that's it. Sama nggak pernah nge-tweet. Iya, iya, Jadi iya. silent Itu reader. juga itu juga kalau di-mention ya, baru Iya. nge-retweet ya. Kalau nggak kelihatan. Iya. Terus kalau ini mau ketemu langsung bisa kali ya di mungkin di acaranya WordPress GDG atau di aja. acaranya GDG ya. Iya, Bisa dulu ketemu saya langsung, jangan aktif lupa di WordPress menyapa. Meetup. Saya Mm-mm. aktif mengorganize WordPress Meetup, cuman sudah mengundurkan diri Oh. untuk kontribusi di sana. Sudah nggak ada waktu Hmm. dan Tapi masih passionnya. ikutan WordCamp, apa WordPress conference ya? Kalau WordCamp, Masih eh, kalau ada waktunya dan kalau ada waktu. senang ke kota itu gitu ya. Hmm. Nah, Oh, oke. iya. Kalau misalnya jauh dan nggak ada yang sponsorin juga malas juga.